Satu lagi HP 4 jutaan masuk resmi ke Indonesia, Moto G86 Power 5G. Opsi HP 3 sampai 4 jutaan sebenarnya udah banyak banget karena pasarnya memang seksi, tapi mayoritas dikuasain HP China yang fokusnya itu ke spek buat cowok banget lah. Nah, mumpung Moto G86 Power 5G ini masih hangat banget, di video ini gue mau bahas HP 3-4 jutaan tapi yang lebih unisex, bukan fokus ke spek atau skor Antutu, dan banyak dipilih sama cewek-cewek juga. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Langsung aja ya, HP yang mau kita bahas kali ini adalah Moto G86 Power 5G. Terus ada Samsung A36 dan Vivo V50 Lite. Seperti biasa ya, untuk menu pembuka kita mulai dari desain. Samsung A36 adalah yang paling mewah ya dari segi material body karena pakai framenya aluminium, backdoornya kaca. Moto G86 Power 5G pakai frame plastik dan backdoornya silikon polimer. Sedangkan V50 Lite ini yang paling sederhana dengan frame dan backdoor sama-sama plastik. Mana yang paling menarik pastinya balik ke selera masing-masing. Cuma memang si Moto G86 Power 5G ini dia agak unik aja gara-gara paling nyentrik ya karena dia pakai warna-warna Pantone. Ketiga HP ini punya dimensi yang bedanya tipis-tipis aja. Bobotnya juga ya kisaran 195 sampai 200 gram, mirip-mirip. Soal tipis, Samsung A36 yang nomor 1 7,4 mm, sementara Moto G86 Power 5G itu dia yang paling tebal di 8,7 mm. Dan soal ketahanan cuma Samsung A36 yang nggak punya standar militer 810H, sementara Vivo V50 Lite dan Moto G86 Power 5G itu sama-sama punya sertifikasi military MIL STD 810H yang bahkan kalau si Moto katanya ini diklaim lolos uji 16 tes militer. Nah, di atas kertas si Vivo dan juga Motorola ini lebih tahan banting. Untuk urusan air, tahta IP rating tertinggi dipegang Moto G86 Power 5G dengan IP 6869, diikutin Samsung A36 dengan IP 67 dan Vivo V50 Lite yang punya IP 65 aja. Terus biasanya ya user HP 2-3 jutaan atau 4 jutaan itu kan suka butuh yang namanya slot micro SD. Nah, kalau teman-teman termasuk yang masih pakai micro SD dan itu wajib ya, FYI di antara ketiga handphone ini cuma Moto G86 Power 5G aja yang masih punya, yang masih nyediain slotnya. Bahas desain body udah, sekarang boleh lah ya kita senggol juga soal performa. Walaupun kayak yang gua bilang di awal, ketiga HP ini bukan untuk si spec minded, bukan untuk yang ngutamain performa. FYI untuk chipset ini semuanya beda-beda ya. Vivo V50 Lite dia pakai Dimensity 6300, kastanya ada di bawah Samsung A36 yang pakai Snapdragon 6 Gen 3, dan yang tertinggi Moto G86 Power 5G pakai Dimensity 7400. Ini wajar ya karena secara bandrol Vivo V50 Lite ini adalah yang paling terjangkau, makanya chipsetnya yang paling bawah. Nah, di Antutu benchmark FYI Vivo V50 Lite ini dia nggak bisa running pengujian 3D yang biasa, jadi harus pakai yang 3D Lite, dan yang dapat skor paling tinggi adalah ya udah bisa ditebak, Moto G86 Power 5G hampir 700.000 poin, diikutin Samsung A36 di 643.000 poin dan Vivo V50 Lite di 441.000 poin. Di 3D Mark urutan performanya juga masih sama pastinya. Nah, Moto G86 Power 5G itu dapat skor yang paling tinggi, dibuntutin Samsung A36 di urutan kedua, dan terakhir Vivo V50 Lite. Yang juga cukup menarik perhatian di sini adalah konsumsi baterainya. Nah, kapasitas baterai dari Moto G86 Power 5G ini kan yang paling gede ya, 6720 mAh, diklaimnya itu bisa tahan 53 jam. Sementara Vivo V50 Lite di urutan kedua 6500 mAh dan A36 itu 5000 mAh. Nah, dari pengujian 20 menit tes 3D Mark, baterai Vivo V50 Lite adalah yang paling efisien, cuma kemakan 4% aja. Sementara Samsung A36 berkurang 7% dan Moto G86 Power 5G berkurangnya itu 8%. Nah, ini karena chipset di Vivo V50 Lite adalah yang paling hemat daya, yang paling rendah performanya, jadi ya otomatis konsumsi powernya juga
paling rendah. Sebaliknya Moto G86 Power 5G karena dia performa chipsetnya adalah yang paling tinggi, otomatis konsumsi baterainya juga yang paling banyak. Gue juga sempat ngetes untuk kondisi standby ya. Ini gue tinggal di kondisi yang sama, mode WiFi dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi tanpa koneksi kartu ya. Jadi cuman WiFi aja internetnya. Nah, baterai Vivo V50 Lite dan Moto G86 Power 5G sama-sama berkurang 2% aja. Sementara Samsung A36 ternyata dia yang paling boros, berkurang 5%. Lalu untuk streaming YouTube selama 60 menit via WiFi dengan brightness di 50%, Vivo V50 Lite berkurang 4%, Samsung A36 berkurang 5%, dan Moto G86 Power 5G berkurang 6%. So, Vivo V50 Lite di sini yang paling sedikit turunnya karena sekali lagi chipsetnya dia memang nggak sekencang Samsung A36 dan Moto G86 Power 5G. Jadi yang paling efisien baterainya. Lalu buat ngecas, nah ini juga menarik ya. Moto G86 Power 5G itu paling minim dayanya di 33 watt aja. Samsung A36 bisa di 45 watt, sementara Vivo V50 Lite ini paling gokil 90 watt. Nah, untuk real time charging ternyata speed Moto G86 Power 5G ini justru lebih cepat dari Samsung A36. Ngecas 30 menit si Vivo V50 Lite itu keisi 46%, Moto G86 Power 5G dan Samsung A36 sama-sama keisi 29%. Dan ngecas 1 jam Vivo V50 Lite itu keisi 82%, Moto G86 Power 5G 61% dan Samsung A36 keisi 59%. Sekarang kita pindah ke layar. Semuanya udah pakai panel AMOLED sudah 120 Hz. Moto G86 Power 5G dia punya brightness di 4500 nits, Samsung A36 1900 nits dan Vivo V50 Lite di 1800 nits. Soal bezel, A36 adalah ini yang paling tebal dan juga nggak simetris. Sementara Vivo V50 Lite dia masih lebih tipis walaupun juga sama ya, bezelnya ini nggak terlalu simetris. Sedangkan si Moto G86 Power 5G ini selain yang paling tipis dan juga bezelnya dia yang paling simetris. Tapi tentunya yang lebih penting di sini sebenarnya adalah kualitas layarnya. Itu gimana? Nah, kita tes streaming video HDR di YouTube. FYI, di sini cuma Vivo V50 Lite yang belum support HDR dan visualnya berasa kayak over sharpen ya, kayak terlalu ditajemin banget gitu ya. Jadi kalau dilihat lama itu agak pedes di mata. Nah, harus lihat langsung sih sebenarnya buat bisa ngerasain perbedaan apa yang gue bilang barusan. Nah, Moto G86 Power 5G dan juga Samsung A36 di sini sama-sama support HDR, tapi karakternya agak sedikit beda. Saturasi warna di layar Samsung A36 itu berasanya lebih vibrant, cocok buat yang suka lihat warna-warna yang gonjreng. Sementara kalau di Moto G86 Power 5G itu dia lebih fleksibel. Aslinya karakternya itu lebih natural, lebih true to life, tapi kalau mau diajak lebih gonjreng pun itu bisa. Kita tinggal ke menu setting, kita pakai color mode yang vivid. Bisa segonjreng layarnya Samsung A36, jadi lebih fleksibel. Ketiga HP ini sama-sama masih pakai Android 15 semua. Pas gua syuting, security patch Samsung A36 dan Vivo V50 Lite ada di bulan Juli, sementara Moto G86 Power 5G itu ada di bulan Mei. Kalau teman-teman nyari yang UI-nya paling clean dan juga paling simpel, Moto UI itu paling jos lah. Karena hampir nggak ada bloatware. One UI di Samsung A36 juga relatif bersih bloatware ya. Yang agak banyak itu paling di Vivo V50 Lite. Kemudian untuk fitur AI sebenarnya semuanya itu udah support yang basic circle to search secara natif. Terus juga sama-sama punya fitur AI eraser di galerinya masing-masing. Jadi ya bisa dibilang hampir berimbang lah. Nah, paling yang agak unik di Moto G86 Power 5G ada yang namanya fitur Smart Connect buat konekin si HP ini ke device-device yang lain secara wireless ya, misal ke laptop ataupun ke TV. Jadi mirip-mirip kayak lagi pakai PC gitu.
Kemudian buat update OS, seperti yang kita tahu Samsung A36, woi ini dijanjiin ya dapat 6 tahun update OS. Sementara Vivo V50 Lite ini 3 tahun dan Moto G86 Power 5G ini cuma setahun aja. Sekarang kita masuk ke bahasan pamungkas yaitu kamera. Nah intinya ketiga HP ini punya setup yang sama sekelas ya. Main kameranya di 50 megapiksel, kemudian ada tambahan lensa ultrawide di 8 megapiksel. Bedanya di Samsung A36 dan Moto G86 Power 5G, main kameranya ini ada OIS-nya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahin, pertama, Moto G86 Power 5G ini ngebawa sensor Sony Lithia 600 yang di-combine Moto AI Photo Enhancement Engine. Yang kedua, Vivo V50 Lite bukan HP kamera sentrik. Jadi dari 2 poin ini di atas kertas kita udah bisa lah menebak hasilnya ini bakal kayak gimana. Yes, dari foto-foto yang udah gua jepret pakai ketiga HP ini di tempat dan juga kondisi yang gua bener-bener ini samain persis bisa gua ya. Bisa kelihatan kalau hasil jepretan dari Moto G86 Power 5G itu sangat diuntungkan si Moto AI-nya, karena hampir semua hasil jepretannya ini bener-bener yang paling menyala. Bahkan untuk di scene-scene yang sebenarnya menurut gue ini nggak perlu optimasi AI pun, hasil foto dari Moto G86 Power ini tetap berasa banget ya optimasinya. Kayak dynamic range-nya, kontrasnya itu nyala banget. Di foto wajah orang otomatis kelihatan juga yang paling detail. Kemudian di foto outdoor ini paling kenceng dynamic range-nya. Di foto low light juga yang paling nyala kontras dan warnanya. Hal ini juga berlaku untuk foto zoom dan selfie. Pokoknya yang paling gonjreng, paling nyala, paling tajam. Nah di lain sisi hasil foto Samsung A36 ini kelihatan lebih natural apa adanya. Ini cocok banget buat teman-teman yang seneng editing foto, karena jadi ada ruang untuk kita ngedit fotonya lagi. Kemudian untuk Vivo V50 Lite ya gua nggak banyak komentar lah. Sekali lagi karena HP ini bukan kamera sentrik, jadi hasil fotonya menurut gua ini udah sesuai lah sama peruntukannya dan juga sesuai sama harganya. Oke, kesimpulannya ya. So, kalau buat HP 3-4 jutaan, kalau buat unisex yang bukan jualan skor antutu, sepertinya pilihan paling smart di antara ketiga HP ini adalah Moto G86 Power 5G ya, dengan baterai 6720 mAh, chipsetnya paling powerful meskipun konsumsi baterainya ini nggak seirit Vivo V50 Lite, tapi somehow kemampuan ngecasnya ini bisa lebih cepet dari Samsung A36. Sementara untuk Vivo V50 Lite dia dengan kapasitas baterai yang juga gede 6500 mAh, juga memiliki chipset yang paling hemat daya karena menggunakan chipset yang tidak sepowerful dua device lainnya, otomatis daya tahan baterainya ini yang paling kuat. Ditambah lagi ini speed ngecasnya paling kenceng. Terus juga untuk kamera Moto G86 Power 5G ini berasa yang paling ambisius ya, dengan bantuan Moto AI-nya bikin setiap hasil fotonya itu berasa detail dan menyala banget kontrasnya. Desainnya juga ini patut diapresiasi ya, karena punya backdoor yang unik dengan warna-warna yang paling berani. Ya intinya kehadiran Moto G86 Power 5G ini mulai bisa agak-agak mengganggu eksistensi Samsung, Vivo, Oppo yang selama ini dikenal punya line up HP all-rounder dengan target market para sosialita. So kayaknya ini bakal jadi pilihan yang menarik juga ya di Indonesia.